Katakanlah sejak cucu yang menggembalkan sapi dan kuda sudah ditiru, tidak pernah melampaui. Bus yang kita bicarakan hari ini juga merupakan proses peniruan. Jadi teknologi lebih maju sekarang. Namun, dalam menanggapi beberapa keadaan darurat, ada juga beberapa penanganan khusus. Misalnya, keluarga tidak kaya, tidak ada mobil generasi kecil yang membutuhkan troli. Hari ini, Master Posting juga ingin membuat mobil generasi kecil dari troli, meniru kuda sapi kayu cucu yang kuno. Namun, sebagai tukang kayu, saya merasa alat bus ini masih relatif lengkap. Setidaknya dama kecil di depanmu ini relatif bagus. Jadi mari kita mulai dengan ini. Agregat dengan ukuran yang dibutuhkan. Apa yang harus dilakukan untuknya? Buat ember set ini, Anda adalah kuda liar sapi kayu. Duduk di troli dan katakan, dia harus memiliki tempat untuk membawa bahan. 8 master besi semuanya bersama-sama. Dan geba adalah makanan dari bahan pemotong. Ada banyak teman yang mengatakan bahwa sapi kayu ini adalah sapi dan kuda. Apakah itu hadiah untuk sapi dan kuda? Bahkan, Anda harus mengerti, ini mobil sekarang. Implikasinya sedikit unicycle. Dulu terbuat dari gerutuan kayu. Namun, setelah diturunkan, orang selalu berpikir dia seperti sapi atau kuda. Termasuk becak yang kita pakai beberapa tahun yang lalu. Untuk penggunaan penumpang, kau akrab dengannya. Mereka menyebutnya sapi. Yang mana yang terlihat seperti sapi. Tujuan utamanya adalah untuk membuat benda ini menjadi hidup dan berhasil. Dan di hati semua orang, dia menarik seperti lembu. Namun, setelah menempatkan bahan, mari kita lihat bahwa Master membawa papan ini ke pasangan ini pada jam ke-8. Kami menempatkannya di bangku kayu kecil ini, dan kuadratkan paku di sekitar bangku kayu ini. Tutup 4 papan ini untuknya terlebih dahulu. Kami tidak peduli apakah pertukangan ini adalah pekerjaan kuku atau tidak. Tapi itu pekerjaan yang rumit, penggaris tarik diagonal kiri dan kanan. Setidaknya pastikan apa yang perlu diganti selanjutnya. Bagaimanapun, ember kayu kecil ini telah dibuat. 7 geba kehilangan bagian bawah, dan makanan lain dipotong, dan bagian bawah dibuat untuk itu lagi. Tapi itu belum berakhir setelah bagian bawah selesai. Itu hanya seember bahan. Anda harus menekan gulungan, tekan roda, tekan poros, tekan roda, tekan poros. Apa yang Anda butuhkan terlebih dahulu? Membutuhkan kuantitas 2 keranjang kayu lagi. Ya, aku memberinya 1 oktav. Sekarang mari kita ambil keseluruhan gambar dan lihat seperti ini. Tapi seluruh jalan bertahan. Itu semua paku kecil dan lebih dominan. Tidak ada tempat di mana struktur telur mati. Disinilah kami membangun sejarah dan budaya kami yang berusia 5.000 tahun. Kehidupan tukang kayu ini sejauh ini, itu adalah bagian yang rusak. Meskipun semua orang selalu mengatakan bahwa Master Bu sangat pintar. Baru saja, kami juga menyanjung Master Batai untuk membuat kuda liar sapi kayu. Tapi saudara ketiga baru saja selesai berbicara. Hei, Master Bus ini cukup keras kepala. Apakah ini benar-benar akan membuat rebung menjadi rambut untuk dilihat semua orang? Apa yang lebih menarik perhatian di depan Anda? Dan dia menggunakan alat tradisional pengerjaan kayu. Tapi hanya 1 sendok yang dikeringkan. Dan kemudian masih didominasi oleh paku. Makanan bungalo-bungalo dipahat terlebih dahulu. Apa yang dilakukan benda ini? Ini adalah pegangan untuk seluruh gerobak. Bagaimana dengan seluruh pegangan tangan? Memilih lubang, mengambil air. Ini adalah pegangan untuk struktur penyimpanan otak. Setelah selesai, seluruh kotak kecil itu hanya dikepung. Itu masih pingpong dan memaku. Jangan lupa sikat sedikit minyak setelah semuanya selesai. Kami benar-benar tidak tahu apa fungsi setengah lingkaran kecil ini. Ada juga deodoran teh kecil. Apa berikutnya? Untuk mengatur roda. Gerobak kecil ini beroda 3. Oleh karena itu, perlu disiapkan roda 3. Roda ini dan pita ini adalah lem mati. Dapatkan strip lem dan masukkan ke dalamnya. Kemudian hancurkan strip di kedua sisi ke tengah. Itu dijepit alat untuknya. Bagaimana dengan porosnya? Saya menggunakan pipa besi untuk mengelas 2 kepala ganda kecil. Lalu pasang roda ini pada roda. Secara alami dipasang dengan bantalan. Dan bagaimana dengan roda di belakang? Anda punya poros. Bagaimana dengan batang ini? Aku mematahkan 2 mata untuknya dengan riba. Kemudian kenakan di tengah ini. Sepasang las listrik kecil membakar bantalan ini dan menghalanginya untuk tersandung. Selanjutnya, dilarang keras memasang roda penahan beban pada mobil. Bagaimana dengan poros ini? Ini sedikit lebih ringan ke belakang. 4. Tidak, untuk memberikan fondasi yang baik untuk kemudi roda depan. Karena roda depan, ia tidak memiliki fungsi kemudi. Jadi dalam proses aplikasi, saat merancang belokan, tekan sandaran tangan belakang dari roda tengah sebagai penopang. Dan saya menghilangkan tekanan lengan itu dari tanah. Bagaimana kalau begini? Untuk berbelok dengan mulus. Oke teman-teman. Apakah menurut Anda gerobak kayu kecil ini akan berfungsi? Ingat, nama saya Sembeniu. Bagikan cerita pemrosesan yang menarik setiap hari.